Di sudut jalanan kota yang ramai, Retno, gadis cantik bermata sayu, duduk manis di balik gerobak bunga sederhana. Setiap hari, ia berjualan meski pembeli jarang singgah. Kehidupannya sunyi, hanya diiringi aroma bunga dan kenangan pahit kecelakaan yang merenggut orang tuanya. Ia selamat, namun harus kehilangan penglihatannya. Ia adalah seorang yatim piatu yang terpaksa berjualan bunga untuk bertahan hidup. Joko, pemuda sederhana berhati emas, mulai sering menghampiri Retno. Awalnya, ia hanya iba melihat Retno berjualan sendirian, namun lama-kelamaan ia jatuh hati pada gadis buta itu. Ketabahan dan kelembutan Retno memikat hatinya. Setiap hari, ia membeli satu bunga, mendengarkan cerita Retno tentang hidupnya yang berat. Namun, Joko selalu ragu mengungkapkan perasaannya, takut mengganggu Retno yang sudah menanggung beban hidup yang berat. Ia memulai dengan membeli satu bunga setiap hari, mawar merah, bunga matahari, dan berbagai bunga lainnya, hingga akhirnya mereka saling bercerita. Retno, dengan suara lembutnya, bercerita tentang kecelakaan yang merenggut orang tuanya, meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa amat dalam. Tentang bagaimana ia selamat, namun harus kehilangan penglihatannya. Joko mendengarkan dengan sabar, tangannya terulur untuk mengusap lembut rambut Retno. Retno, kau tahu, kau lebih cantik daripada semua bunga di dunia ini. Keindahanmu tak hanya terletak pada parasmu, tetapi juga pada hatimu yang kuat dan tabah, kata Joko suatu hari. Lama-kelamaan, Retno dan Joko semakin dekat. Retno bercerita tentang rindunya, melihat warna-warna bunga, tentang mimpi-mimpinya yang sederhana. Joko mendengarkan dengan sabar, hatinya semakin terpaut pada Retno. Ia diam-diam mengumpulkan uang, bermimpi membiayai operasi mata Retno. Suatu hari, Joko memberanikan diri memberikan sebuah kotak kecil kepada Retno. Di dalamnya terdapat sepasang kacamata hitam dan sebuah surat. Surat itu berisi janji Joko untuk membantunya menjalani operasi mata. Retno, ucap Joko, suaranya sedikit gemetar. Aku ingin kau melihat dunia ini lagi, melihat keindahan bunga-bunga yang kau sukai. Air mata Retno membasahi pipinya. Ia memeluk Joko erat-erat, rasa syukur dan bahagia memenuhi hatinya. Hari-hari berikutnya, Retno menjalani operasi mata di rumah sakit. Joko setia menemaninya, menjaga Retno dengan penuh kasih sayang. 3 hari di rumah sakit terasa singkat bagi Joko, namun setiap detiknya terasa berharga. Ia membacakan buku, bercerita tentang dunia luar, dan selalu ada di samping Retno, memberikan semangat. Joko, aku sangat bersyukur bisa melihat lagi. Aku bisa melihatmu, melihat bunga-bunga yang dulu hanya bisa kurasakan. Ucap Retno dengan suara gembira, matanya berkaca-kaca. Aku senang kau bisa melihat lagi, Retno. Kau lebih cantik dari semua bunga di dunia ini. Jawab Joko, matanya berkaca-kaca juga, menahan rasa haru dan rindu yang tak terungkap. Saat Retno sudah bisa melihat, Andri, anak dari pelaku kecelakaan yang menewaskan orang tua Retno, datang menghampirinya. Ia datang dengan rasa penyesalan yang mendalam, melamar Retno sebagai bentuk permohonan maaf dari keluarganya. Retno, yang hatinya masih terluka, awalnya ragu. Namun, melihat ketulusan Andri dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, ia akhirnya menerima lamaran tersebut. Joko, yang mendengar kabar itu, merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Namun, ia menyembunyikan rasa kecewa dan terlukanya itu demi kebahagiaan Retno. Ia hadir di pernikahan Retno dan Andri, tersenyum tulus, mendoakan kebahagiaan mereka. Di balik senyumnya, tersimpan kerinduan yang mendalam, sebuah cinta yang tak pernah terucap, namun tetap abadi di dalam hatinya. Ia memilih untuk mengikhlaskan Retno, melepaskan cintanya demi kebahagiaan sahabatnya.
Joko memilih untuk mencintai Retno dalam diam, menjaga kenangan indah mereka di dalam hatinya. Retno, yang kini bisa melihat dunia dengan jelas, merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan Tuhan dan berjanji untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Namun, di balik kebahagiaannya, tersimpan sebuah rahasia yang hanya ia dan Joko ketahui. Sebuah kisah cinta yang tak terungkap, namun tetap abadi dalam hati mereka.